Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ambarwati, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN yang telah diberikan oleh Ibu Ika. 1. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu. Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antaranya dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu TZMKO 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan di setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayani laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Deklarasi Juanda mengatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang pada saat itu mendapatkan pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Juanda selanjutnya diresmikan menjadi UU nomor 14 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982. Selanjutnya, deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU nomor 17 tahun 1982 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid merencanakan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari tersebut dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menertibkan Keputusan Presiden RI nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur. 2. Pembagian wilayah laut di Indonesia. 1. Laut teritorial. Perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut dan dasar laut. 2. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 2 tentang zona ekonomi eksklusif di Indonesia adalah jalur di luar dan perbatasan dengan laut wilayah Indonesia. 3. Landasan ekonomi. Wilayah dasar laut termasuk subsial yang merupakan keberlanjutan alamiah dari dataran pulau Indonesia. Bila kelanjutan alamiah bersifat landai, maka batas luas landas kontinen ditandai dengan continental slope atau continental rise. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Orang yang menjadi warga negara Indonesia. 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal, sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah itu seorang WNI. Rayuan Pulau Kelapa merupakan lagu yang menceritakan juga menggambarkan keelokan dan keindahan alam Indonesia, baik dari kepulauannya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, pantai,
dan flora fauna di Indonesia. Lagu ini juga mewakilkan perasaan mereka yang menyanyikan lagu Rayan Pulau Kelapa ini kepada Indonesia, di mana melalui lagu ini kita bisa mengungkapkan betapa cinta dan bahagianya kita lahir serta tumbuh di negeri nan indah permai ini. 5. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakannya hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing. 6. Contoh perilaku masyarakat di lingkungan sekitar yang mencerminkan perwujudan upaya membangun kerukunan. 1. Kerukunan internal umat beragama. A. Mengikuti kegiatan keagamaan. B. Mengucapkan salam jika bertemu. C. Saling tolong-menolong. 2. Kerukunan antar umat berbeda agama. A. Tidak mencela agama lain. B. Menghargai teman yang sedang melakukan ibadah sesuai agamanya. C. Berteman tanpa membedakan agama. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. A. Saling bekerja sama antar masyarakat dan pemerintah. B. Tidak mengganggu keamanan. C. Tidak membedakan hati dan kewajiban agama yang minoritas. 7. Tugas dan fungsi TNI dan Polri. 1. TNI mengatasi aksi terorisme. 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 3. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. 4. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 2. Kepolisian Republik Indonesia. 1. Menegakkan hukum. 2. Mewujudkan keamanan dalam negeri. 3. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 4. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.